Yo, apa kabar Spotlight Mania? Kembali lagi di Spotlight 11 Update, tempat kita ngobrol santai tapi seru soal dunia sepak bola. Hari ini kita punya banyak cerita seru dari lapangan hijau yang lagi panas banget. Gas, check it out. Atau timnas hanya Pengembangan pelatihan usia dini dalam sepak bola Indonesia belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF menjadi momen refleksi penting atas hal ini. Meski begitu, turnamen ini seharusnya tidak dianggap sebagai akhir segalanya. Terlebih jika dibandingkan dengan ajang yang jauh lebih bergengsi seperti Piala Dunia. Beberapa keputusan kontroversial selama Piala AFF, seperti keputusan wasit yang sering merugikan Indonesia, memicu berbagai spekulasi. Pengamat sepak bola Akmal Marhel bahkan menyebut bahwa pihak AFF diduga kesal dengan keputusan Indonesia menurunkan skuad U22. Dengan adanya pernyataan ini, muncul asumsi bahwa faktor-faktor di luar teknis turut mempengaruhi jalannya turnamen. Relevansi Piala AFF semakin dipertanyakan oleh sejumlah negara ASEAN. Thailand misalnya, kini menilai prestasi Indonesia yang menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan perolehan 6 poin, rekor tertinggi bagi tim Asia Tenggara. Lebih berarti dibandingkan raihan 7 gelar Piala AFF mereka. Vietnam pun mulai menyadari keunggulan strategi Indonesia yang tidak menurunkan skuad utamanya. Mereka menyebut bahwa fokus Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia adalah langkah yang tepat, menjadikan Piala AFF sebagai ajang uji coba untuk regenerasi pemain muda. Sementara itu, media Belanda turut menyoroti pandangan kontroversial yang disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Bung Towel. Mereka menilai kritiknya terhadap program naturalisasi Indonesia sebagai sesuatu yang terlalu berlebihan. Menurut pandangan media tersebut, naturalisasi adalah hal yang lazim dalam sepak bola modern dan tidak seharusnya dianggap menghambat perkembangan pemain lokal. Sebaliknya, kehadiran pemain naturalisasi justru memberikan kesempatan bagi pemain Indonesia untuk unjuk gigi di level internasional. Ternyata kegagalan Sinteyong di Piala AFF belum berakhir. Masih banyak sekali pengamat Indonesia yang terus membicarakannya. Padahal sudah jelas, dari awal PSSI dan STY tidak memiliki target apapun di kejuaraan ini. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kegagalan ini menjadi buntut panjang dari polemik yang sedang bergulir bagi pelatih timnas Sinteyong. Pelatih timnas Indonesia selalu menjadi sorotan tajam belakangan ini. Kritik datang dari berbagai pengamat sepak bola. Sementara pendukung timnas terpecah menjadi dua kubu. Sebagian besar mendukung STY, namun tidak sedikit yang menginginkannya mundur. Beberapa alasan yang sering dikemukakan oleh pundit-pundit Indonesia untuk mendesak STY keluar adalah datang dari Akmal Maharli. Ia menyampaikan sejumlah kritik pedas terhadap STY, diantaranya belajar dari Filipina. Ia menyarankan STY mencontoh Filipina yang berani memanggil pemain-pemain mereka dari luar negeri untuk berlaga di Piala AFF. Pemilihan pemain muda. Keputusan STY yang mengandalkan mayoritas pemain U22 dianggap mengurangi kualitas tim di Piala AFF. Prestasi beruntung. Akmal menyebut kesuksesan STY di Piala Asia lebih karena keberuntungan. Padahal sebenarnya adalah sebagian besar pemain Filipina bermain di Liga Asia Tenggara yang libur selama Piala AFF. Sebaliknya, Liga 1 Indonesia tetap berjalan sehingga hanya pemain muda yang dilepas oleh klub. Klub Eropa seperti Venezia atau Copenhagen juga sulit memberikan izin bagi pemain mereka untuk turnamen non-FIFA. Keputusan ini bukan sepenuhnya milik STY, melainkan hasil kesepakatan antara PSSI, Liga 1, dan STY dengan prioritas pada persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia. Menyebut kemenangan Indonesia sebagai hoki. Misalnya, kemenangan atas Vietnam di Piala Asia merupakan hasil dari taktik matang. Meski ada keberuntungan seperti hasil imbang Kirgistan dan Oman, kerja keras tetap menjadi faktor utama. Justinus Laksana atau Coach Justin. Coach Justin yang sebelumnya mendukung STY kini mengkritik gaya bermainnya. Ia menilai pendekatan STY kurang sesuai dengan karakter pemain Indonesia dan menyarankan pelatih asal Belanda yang lebih memahami filosofi total football. Hal ini sontak dibantah oleh pengamat taktik profesional bahwa adaptif bukan minim taktik. STY dikenal adaptif, menyesuaikan strategi dengan lawan dan kemampuan pemain.
Melawan tim kuat seperti Jepang atau Arab Saudi, bermain menyerang sepanjang laga bukanlah opsi realistis. Pendekatan counter attack yang diterapkan STY sering membuahkan hasil. Keterbatasan pemain. Meski beberapa pemain timnas berasal dari Eropa, level mereka masih jauh dari pemain kelas dunia. Bermain menyerang tanpa perhitungan justru akan membuat Indonesia semakin rentan. Ambisi timnas Indonesia untuk tampil di ajang terbesar Piala Dunia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kritik dari sebagian pihak yang mengaku sebagai pengamat sepak bola. Seruan seperti STY out, tanpa diaspora nol, atau STY hanya hoki kerap muncul dari mereka yang mengklaim diri sebagai pandit. Pernyataan semacam ini tidak hanya kontroversial, tapi seringkali dipengaruhi oleh sentimen pribadi yang dapat merusak semangat perkembangan sepak bola Indonesia. Sebaliknya, para legenda timnas Indonesia terus menunjukkan dukungan terhadap Sinteyong dan perjuangan timnas. Dalam diskusi sebelumnya telah dibahas bagaimana mantan pemain seperti Greg Ngokolo, Bambang Pamungkas, dan Hamka Hamzah sepakat bahwa perjalanan timnas saat ini berada di jalur yang tepat. Namun, kritik destruktif dari beberapa pengamat justru menimbulkan kekhawatiran. Pendapat-pendapat tersebut tidak hanya berpotensi memecah belah dukungan para penggemar, tetapi juga menghambat motivasi para pemain di lapangan. Greg Ngokolo misalnya dalam wawancara dengan Valentino secara tegas menyatakan bahwa banyak pengamat justru merusak sepak bola Indonesia karena mereka tidak memiliki pengalaman sebagai pemain atau pelatih. Di Indonesia seringkali mendengar pengamat yang mengklaim diri mereka sebagai ahli sepak bola, padahal mereka sendiri tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang olahraga ini. Pernyataan seperti itu menurut mantan striker timnas Greg Ngokolo hanya akan merusak sepak bola Indonesia. Para pengamat ini tidak menunjukkan rasa hormat terhadap perjuangan pelatih dan pemain.